Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Sandri dan rekan saya Normaningsih dalam Madani News. Berita pertama datang dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Peringati HIV/AIDS sedunia, PIKMA gelar seminar nasional bertema Selamatkan Perempuan dan Anak dari HIV/AIDS. Tak lengkap rasanya jika seluruh peserta tidak mengadakan tes VCT. HIV/AIDS merupakan momok menakutkan di dunia. Dewasa ini, virus HIV/AIDS lebih banyak berkembang pada ibu rumah tangga dan anak-anak. Tujuan diadakan seminar nasional ini adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa serta mencegah akan bahayanya penyakit HIV/AIDS. Ratusan mahasiswa khusyuk menyimak tentang bahaya HIV/AIDS. HIV merupakan kata dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan segala penyakit yang datang. HIV dapat menular melalui cairan darah, hubungan seks berisiko, serta ibu hamil HIV positif terhadap bayinya. Dengan demikian, mengadakan tes VCT untuk mengurangi risiko penyakit menular yang membahayakan ini. Madani TV melaporkan. Dengan donor darah, kita sehat, mereka selamat. Palang Merah Indonesia (PMI) bekerjasama dengan Unit Donor Darah (UDD) kembali gelar donor darah di UIN Suskaryau. Kegiatan amal ini adalah program berjangka yang dilaksanakan 6 bulan sekali. Palang Merah Indonesia bekerjasama dengan Unit Donor Darah kembali digelar di halaman Menwa UIN Suskaryau. Ketersediaan darah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa. Puluhan mahasiswa UIN calon pendonor harus melewati beberapa cek kesehatan sampai dinyatakan layak sebagai pendonor. Kegiatan sukarela 6 bulan sekali ini nantinya dapat menambah pasokan kantong darah bagi yang membutuhkan. Selain donor darah, Palang Merah Indonesia juga menggalakkan orasi anti-HIV/AIDS. Donor darah ini setahun minimal 2 kali. Tujuan utamanya itu untuk kita sehat, mereka selamat pastinya. Terus biasanya sasaran utama untuk donor darah ini biasanya mahasiswa. Tapi selain mahasiswa, kalangan dosen dan pegawai pun juga turut serta. Bakti sosial ini hendaknya terus ditingkatkan dan disosialisasikan demi kesehatan masyarakat, baik bagi pendonor darah maupun yang membutuhkan. Madani TV melaporkan. Beralih ke Islamic Center, Fakultas Psikologi gelar pengayaan mata kuliah, program eksekutif Ghost to Campus ini mendatangkan Polda Riau. Acara ini berlangsung di Gedung Serbaguna Islamic Center, UIN Suskaryau. Ratusan mahasiswa Fakultas Psikologi mengikuti pengayaan mata kuliah. Acara ini berlangsung di Gedung Serbaguna Islamic Center UIN Suskaryau. Program berjangka Fakultas Psikologi Eksekutif Ghost to Campus menghadirkan Polda Riau, psikolog, serta beberapa angkatan tinggi kepolisian daerah Riau. Dengan tema peran psikolog di kepolisian nantinya membuka cakrawala mahasiswa tentang dunia kerja. Sebelumnya telah dilaksanakan acara serupa tentang personal branding dari PT PN 5 Pekanbaru. Dan kegiatan berkelanjutan ini akan dilaksanakan kembali pada 17 Desember mendatang. Madani TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum kembali adakan review kurikulum jurusan. Rapat berlangsung selama 2 hari ini mengkaji tentang pengembalian lingkungan hidup. Nantinya ulasan ini akan melahirkan hakim negeri dan agama dari UIN Suskaryau. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum kembali mengadakan review kurikulum jurusan Ilmu Hukum tahun 2012-2013 selama 2 hari sejak 3 hingga 4 Desember 2012. Rapat yang diadakan Rektorat Lantai 4 ini hadirkan Jaksa Fungsional Kejati Riau, Soekartono SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru, Suko Santoso SHMH, serta dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
mengulas tentang cara menggugat kepentingan umum, khususnya pengembalian lingkungan hidup. Haji Mufri SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memaparkan kurikulum dalam jurusan ilmu hukum sudah lengkap dengan arah atau tujuan mahasiswa. Tapi perlu diuji 5 bidang materi pokok, yakni hukum perdata, pidana, acara perdata, acara pidana, dan hukum adat. Salah seorang narasumber, Mufri menambahkan di Riau sendiri, setiap perguruan tinggi negeri mahasiswa jurusan ilmu hukum masih kurang pembinaan secara praktisi, hanya mengerti teori dan kurang untuk mengaplikasikannya. Sekretaris jurusan ilmu hukum, Haji Makfiroh MA menjelaskan, rapat ini nantinya mengarah mahasiswa untuk mengakademisi, karena kondisi kekinian kurang mampu bersaing secara akademis kemampuan dasar, sesuai dengan amanat Dirjen Pengadilan Tinggi bahwa setiap 1 kali 4 tahun maksimal mereview ke rektor. Karena orang bersaing kan atas kemampuan dasar, kan, standar kompetensinya. Untuk itulah maka sesuai dengan amanat Dirjen Pendidikan Tinggi bahwasanya setiap 1 kali 4 tahun maksimal kita mereview kurikulum. Sekjur melanjutkan kurikulum sesuai dengan perkembangan hukum kekinian. Apa yang dibutuhkan dunia kerja hari ini, maka itu dibina. Kurikulum yang kita ajarkan kepada peserta didik atau mahasiswa itu sesuai dengan perkembangan hukum kekinian. Apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja hari ini, itu seharusnya yang kita ajarkan. Dengan mereview kurikulum sebelumnya, diharapkan mahasiswa jurusan ilmu hukum lebih memahami hukum adat di negeri kita, karena dinamika yang terjadi menyesuaikan zaman. Madani TV melaporkan. Kamis lalu, Tarbiyah adakan perdana pelatihan soft skills dan kompetisi ilmiah di Gedung Rektorat. Pelatihan ini untuk meningkatkan peran mahasiswa dan tenaga pendidikan dalam membentuk manusia Indonesia berkarakter, terutama kecerdasan emosi, semangat, ambisi, serta empati. Puluhan peserta sambut antusias pelatihan perdana soft skill dan kompetisi ilmiah, baik kalangan dosen dan mahasiswa. Dihadiri juga oleh seluruh jurusan kependidikan Islam serta sivitas akademik lainnya. Sebelumnya, Tarbiyah telah memberikan pelatihan hanya untuk kalangan karyawan. Pelatihan ini tidak hanya untuk didengarkan, tetapi membutuhkan aplikasi ke depannya. Soft skill merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Orang yang mempunyai soft skill yang tinggi tampak dari budi pekerti, serta mempunyai tenggang rasa dan toleransi yang tinggi. Kegiatan ini kita adakan dalam rangka bagaimana mengisi dalaman dari setiap peserta. Makanya dalam hal ini kayak Taqwa Center kan programnya ini The Essentials. Yang kita tekankan di situ adalah supaya masing-masing orang itu mempunyai basic yang kuat dalam cara memandang dirinya secara positif, kemudian dalam cara dia menganalisa kemampuan dirinya, kekurangan dirinya, dan ekspektasi hidupnya, kemudian juga dalam cara dia membuat target-target yang harus dia berikan. Saya kira itu perkara yang sangat penting bagi membentuk karakter Indonesia ke depan. Mereka yang sudah memiliki soft skill yang tinggi akan siap untuk berkompetisi ilmiah. Madani TV melaporkan. Demikian Madani News hari ini. Bagi Anda yang ingin mengakses informasi lainnya, silakan kunjungi website kami di www.suskamadani.tv. Saya Dwi Sandri dan rekan saya Nurmaningsih beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.